Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Syafruddin, Prodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam Undaris Ungaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang tata cara mengatasi kesulitan-kesulitan hidup di masa pandemi COVID-19 ini dengan cara filsafat stoicisme dalam pandangan ajaran agama Islam. Tapi sebelum kita membahas tentang filsafat stoicisme, saya akan bertanya dulu kepada Anda semuanya. Kesulitan apa yang Anda alami di masa pandemi ini? Apakah Anda sulit untuk sholat berjamaah, sulit untuk melakukan sholat Jumat, bahkan tidak bisa mengadakan pengajian umum Maulid Nabi dan lain sebagainya. Bahkan Anda semuanya tidak bisa menghadiri acara pernikahan teman atau bahkan saudara karena memang sedang ada masa pandemi ini. Akan tetapi tenang, kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini dengan menggunakan metode filsafat stoicisme dalam pandangan agama Islam. Nah, apa itu filsafat stoicisme? Stoicisme adalah salah satu aliran dari Yunani Romawi yang didirikan pada tahun 108 sebelum Masehi di Athena. Filsafat ini menekankan manusia untuk menghadapi nasib dengan berani dan mulia, menerima dengan tawakal atas kenyataan hidup yang dialaminya. Sejak zaman filosof-filosof kuno hingga sekarang, masalah manusia tidak berubah, seperti baperan, galau, dan stres, kebanyakan mikir, marah karena sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya, sedih dan merana saat musibah mendatanginya. Nah, filsafat ini mengajarkan untuk mengelola emosi negatif itu semua, bukan mengejar kebahagiaan yang kadang justru membuat manusia tidak bahagia. Segala sumber negatif itu muncul karena kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, seperti harta orang lain, nasib, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ada dalam kendali kita adalah pikiran, pertimbangan, perkataan, dan tindakan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang berada dalam kendali kita. Seorang filosof bernama Epictetus berkata, hanya ada satu cara untuk menuju kebahagiaan, dan itu adalah dengan berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Nah, inilah salah satu contoh hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti kita khawatir nanti akan dipecat dari pekerjaan kita, nanti proyek akan batal, seperti mungkin akses internet tidak lancar dan lain sebagainya. Dan ini juga salah satu contoh hal-hal yang ada dalam kendali kita, yaitu pikiran untuk fokus pada kesempatan untuk mengembangkan karir di tempat lain, pikiran untuk menerima bahwa mungkin ini ujian bagi kesabaran kita, pikiran untuk tenang mengerjakan hal lain dulu daripada bad mood. Begitu juga seperti apa yang dikatakan seorang filosof yang bernama Marcus Aurelius. Dia sering menasihati dirinya sendiri. Kebaikan apa yang bisa saya berikan untuk menghadapi
situasi yang seperti ini? Cobalah yang pertama, kita bisa membudayakan untuk hidup bersih, karena hidup bersih itu juga salah satu merupakan ajaran Islam, seperti an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian itu bagian dari iman. Dengan bersih maka insya Allah kita akan bisa terhindar dari wabah pandemi yang sedang melanda kita ini. Yang kedua, tetap selalu menggunakan masker, atau mungkin bagi tim medis bisa menggunakan APD. Yang ketiga, bantulah mereka untuk sama-sama bisa memenuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun hanya nampak kecil, tapi percayalah, itu bukanlah hal yang kecil. Perjuangan yang Anda lakukan bukanlah semata-mata untuk Anda, tapi bisa jadi untuk tetangga Anda, teman Anda, atau bahkan orang yang mungkin Anda tidak kenal, yang sama-sama sedang berjuang untuk melawan pandemi ini. Bukan peristiwa yang membuat Anda menderita, melainkan pendapat buruk Anda tentang mereka. Pandemi tidak benar-benar di bawah kendali Anda. Jadi pastikan pemikiran yang Anda lakukan adalah pemikiran yang positif. Cobalah satu, pisahkan mana yang dapat Anda kontrol dan mana yang tidak dapat Anda kontrol. Dua, eliminasi pikiran negatif dan sisakan pikiran yang positif-positif saja. Tiga, fokuslah pada hal yang dapat Anda kontrol. Kepanikan adalah separuh penyakit dan ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan suatu kesembuhan. Itulah yang diungkapkan oleh Ibnu Sina. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan, Ana inda dzanni abdi bi. Aku Allah mengikuti prasangka hamba-hambaku terhadapku. Jika seorang hamba memiliki prasangka yang baik kepada Allah, maka kehidupannya dia akan mendapatkan kehidupan yang positif. Akan tetapi sebaliknya, jika dia memiliki prasangka yang negatif kepada Allah terhadap kehidupannya, maka dia hanya menciptakan kesulitan bagi dirinya sendiri. Itulah tadi sedikit tentang filsafat stoicisme dan juga dalam pandangan ajaran agama Islam. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca pada buku-buku filsafat sehingga Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang filsafat stoicisme yang lebih mendalam. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.